Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia, NPM 1905170035. Di sini saya akan ngebahas mengenai laporan keuangan dan laporan audit. Nah, pertama-tama di sini kita akan ngebahas dulu mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa sih? Nah, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap 1 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah ataupun memerlukan perubahan. Nah, di sini ada pun jenis-jenis dari laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun ataupun akhir bulan, sesuai dengan yang ditentukan perusahaan. Nah, yang kedua adalah laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang kedua ini adalah laporan arus kas atau yang biasanya juga disebut dengan cash flow, yang dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau disebut dengan ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang terpenting terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Yang keempat adalah laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva secara hal-hal kewajiban perusahaan dapat satu periode. Dalam penerapan laporan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk staple atau vertikal serta bentuk skontro atau horizontal. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Ini mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangan. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Adapun fungsi dari laporan keuangan untuk bisnis, yang pertama untuk menilai kondisi usaha, yang kedua untuk bahan evaluasi, dan ketiga untuk pertanggungjawaban suatu perusahaan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai laporan audit. Laporan audit adalah laporan berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Misalnya, auditor melakukan auditannya atas laporan keuangan klien terhadap standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain, mereka menelaah apakah laporan keuangan yang disusun dengan pandangan benar dan wajar sesuai dengan standar akuntansi atau tidak. Standar akuntansi tersebut dapat berupa PSAK. Setelah menyelesaikan pengujian mereka, auditor kemudian menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan yang baru saja mereka audit. Laporan ini juga akan memasukkan opini mereka atas laporan keuangan. Adapun fungsi dari laporan audit. Laporan audit digunakan oleh banyak pemangku kepentingan, yang termasuk itu yaitu manajemen entitas, dewan direksi, pemegang saham, investor, badan pemerintah, bank, dan lain-lain. Dalam kebanyakan kasus, laporan audit dikeluarkan untuk mencakup laporan keuangan selama 12 bulan atau 1 tahun sekali. Yang pertama itu investor. Investor menggunakan laporan audit dan laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Yang kedua, badan pemerintah. Badan pemerintah menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak. Yang ketiga, pemegang saham. Pemegang saham dan dewan direksi menggunakan laporan audit untuk menilai integritas manajemen dan transparansi laporan keuangan.
Adapun tahapan dalam membuat laporan audit. Yang pertama, meminta dokumen keuangan. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Yang keempat, melakukan kerja lapangan di lokasi. Yang kelima, menyusun laporan. Dan yang keenam, menyiapkan pertemuan penutupan. Adapun jenis-jenis opini audit. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang keempat, opini tidak wajar. Yang kelima, opini tidak menyatakan pendapat. Sekian pembahasan saya mengenai laporan keuangan dan laporan audit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.